Di saat sang malaikat nanti ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, itu akan terjadi sakarat. Sakarat itu sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat dahsyat, sangat menakutkan. Dan itu semua yang bernyawa akan mengalaminya. Dzalika bima kunta minhu, di mana sakratul maut ini paling ditakuti, paling dihindari oleh semua manusia. Kalau kita berbicara ini, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak berdiri berusaha? Kan mengerikannya, Pak. Takut. Ya sempat kita. Tapi kalau membaca, nonton di depan TV, tawassul di depan TV sama kukin, waduh ya Allah, sampai ditahan gitu. Tapi kalau diajak ngaji atau diajak mendengarkan, itu dia menjauh, mengabaikan, menyepelekan, meremehkan, tidak mementingkan. Nah, inilah yang dijelaskan, wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalau ke masjid tadi Jumat, mana pernah ngisi kotak infak? Gak pernah. Jangankan diisi lirik, enggak. Habis duitnya untuk apa ya? Beli rokok, beli ini, beli untuk kesenangan dunia. Tapi untuk tabungan akhirat gak ada. Sudah wajib zakat, gak bayar zakat. Mestinya kalau tidak wajib zakat masih ada kesempatan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, ya nggak dilakukan juga. Orang seperti ini nanti paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus-menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih tetap mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Kita masih diberi sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Allah masih memberikan umur kepada kita, dan yang paling penting lagi bahwa Allah masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan beberapa ketaatan. Yang pertama, kita tadi telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian antara maghrib dan isya, salah satu perintahnya yang luar biasa juga, kita diperintahkan
untuk senantiasa belajar, mempelajari dan mengkaji petunjuk-petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran, dan ini pun sudah kita dimampukan untuk melakukannya. Mudah-mudahan segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sekali lagi kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang kita terima. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia hidup di dunia ini, bahkan sampai nanti menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang masalah keimanan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang akhlak, malam ini kita akan berbicara tentang keimanan. Berbicara tentang keimanan berarti kita berbicara tentang hal-hal yang gaib. Kalau Allah tidak memberitahu kita tentang persoalan-persoalan yang gaib, maka tentu tidak ada manusia yang dapat mengetahuinya. Karena Allah yang memberitahukan kepada kita melalui petunjuknya, sehingga tidak ada yang gaib bagi orang-orang yang beriman. Ya. Memang orang-orang beriman itu memandangnya pakai dua kacamata. Pertama, kacamata dohir, yaitu ini, ya, penglihatan kita ini. Yang kedua, kita memandang sesuatu tentang hal-hal yang diinformasikan menggunakan kacamata hati. Berbicara tentang iman adalah menggunakan kacamata hati, yaitu tentang keyakinan. Hal-hal yang keimanan yang belum pernah kita singgung selama di dalam pengajian ini ialah tentang peristiwa apa yang disebut nanti dengan sakaratul maut. Ya. Ini tadi ayatnya saya baca, nanti kita tulis dulu. Ya, sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah detik-detik yang paling mengerikan, ya. Sakaratul maut adalah detik-detik atau saat-saat, ya, yang paling mengerikan. Ini gaib. Kalau Allah tidak memberitahu kita di dalam Al-Quran, pasti kita tidak akan paham. Walaupun Allah sudah memberitakan di dalam Al-Quran, dijelaskan pula oleh Rasulullah, masih sebagian manusia juga masih banyak yang mengingkari. Ingkar dengan hari pembalasan, ingkar dengan alam kubur, ingkar dengan azab kubur, ingkar dengan padang mahsyar, ingkar dengan malaikat, ingkar dengan iblis dan jin, bahkan ingkar kepada Allah. Masih banyak manusia itu seperti itu. Nah, orang-orang beriman, karena orang-orang beriman itu menggunakan dua alat pandang, kacamata iman pakai hati dan kacamata yang ada di kepala kita ini. Jadi orang beriman itu cara pandangnya memang luar biasa. Kalau orang-orang kafir yang bisa dipercaya cuman yang bisa dilihat dengan mata kepala, bisa disurvei, bisa diteliti. Tapi kalau orang beriman tidak. Ya. Makanya di Al-Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya.
Ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil-ghaib, ialah orang-orang yang mengimani, yang meyakini tentang adanya persoalan-persoalan gaib, persoalan-persoalan yang tidak tampak di mata kita, tetapi dapat diyakini dengan hati. Termasuk diantaranya adalah sakaratul maut. Jamaah yang dirahmati Allah, kematian itu akan menghadang setiap manusia. Betul. Kematian itu akan menghadang setiap manusia. Akan menjumpai, akan mendatangi setiap manusia. Bahkan setiap yang bernyawa. Di dalam surat ketiga ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Proses pencabutan nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik yang paling mengerikan, yang paling menegangkan, yang paling menakutkan, yang paling menyedihkan. Maka Nabi juga pernah bersabda, "Innal lil mauti sakaratun," kata Nabi. Sesungguhnya setiap orang yang mati itu akan merasakan sakarat. Sakarat itu kegoncangan, kepedihan, kehebatan, kesakitan, kengerian, dan ketakutan di saat nyawa mau berpisah dengan tubuh. Di saat sang malaikat nanti ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, itu akan terjadi sakarat. Sakarat itu sesuatu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat dahsyat, sangat menakutkan. Dan itu semua yang bernyawa akan mengalaminya. Detik-detik yang paling mengerikan dan menegangkan ini di dalam Al-Quran dikenal dengan istilah sakaratul maut. Detik-detik yang sangat mengerikan, menakutkan, dan menyedihkan. Proses kematian ini lebih sakit rasanya daripada 300 kali bacokan, 300 dengan tebasan pedang. Coba bisa dibayangkan gitu. Satu kali aja kita dibacok sakitnya berapa kali. Ini lebih sakit daripada 3 kali, 300 kali bacokan. Ya koyo opo kira-kira itu. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi ya. Lebih sakit daripada 100 kali goresan gergaji besi yang sangat tajam. Coba kayu tuh Pak digergaji itu bagaimana kira-kira itu tumpulnya ya. Ini di saat nanti nyawa sedang akan berpisah dengan jasad kita. Lebih panas rasanya daripada berendam pada air yang panas mendidih. Apa kira-kira? Air panas mendidih. Dan semua tubuh itu nanti merasakan. Kalau kita misalnya kena bacok, paling-paling yang dibacok itu aja yang terasa. Kalau kita kena kebakar, paling-paling yang kebakar. Ini enggak, seluruh tubuh itu tidak ada yang tersisa. Merasakan dahsyat dan sakitnya. Ini gambaran tentang sakaratul maut. Bahkan Nabi Idris alaihissalam itu di dalam sebuah Al-Kisah diceritakan pernah dulu mencoba berdialog dengan malaikat sang pencabut nyawa, malaikat Israel. Ya, Nabi Idris rupanya ingin tahu rasanya, bagaimana rasanya ketika nyawa dicabut itu. Ya. Setelah selesai, lalu ditanya, bagaimana rasanya malaikat Idris ya? Malaikat itu berkata, seandainya kita pernah melihat seekor kambing dalam keadaan hidup-hidup, kulitnya dikelontoi, sakit gak kira-kira itu ya?
Kambing hidup dalam keadaan hidup, bukan kambing yang sudah dibelek, dalam hidup dikelontoi, ya, dikuliti Pak, kulitnya deh. Sakit gak kira-kira? Gak bisa dibayangkan. Kata Nabiullah Idris, itu 15 kali lebih sakit rasanya ketika saat nyawa nanti ini berpisah dengan jasad. Na'udzubillah min dzalik. Itu gambaran kengerian tentang peristiwa sakarat ini, dan semua manusia akan merasakannya. Di dalam surat Al-Anfal, ya, surat 8 bisa diperiksa ayat 50 sampai 51, Allah menjelaskan situ berapa ngerinya nanti ini, betapa menakutkannya sang malaikat pencabut nyawa kalau sudah datang ini nanti akan mencabut nyawa kita. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Alangkah mengerikan dan menakutkannya sekiranya engkau bisa melihat dengan mata kepala di saat-saat malaikat sang pencabut nyawa mencabut nyawa orang-orang kafir, mencabut rohnya orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang membangkang terhadap aturan Allah. Yadribuna wujuhuhum, para malaikat itu memukul, menampar muka mereka. Ditampar, ya, tamparan malaikat tentu berbeda dengan tamparan kita. Sebab kekuatan malaikat itu ya, luar biasa. Wa adbarahum, habis ditampar, ini dari belakang lagi dijungkrakan, diangkat lagi, dibanting. Begitu kejamnya malaikat nanti ini. Tapi ini bagi orang-orang alladzina kafaru. Lalu mereka berkata kepada orang-orang yang sudah dicabut nyawanya ini, saat sakaratul maut, wadzuqu adzabal hariq, rasakno. Ya apa itu kalau bahasa? Rasakno. Ayo rasakan bagaimana azab yang sangat mengerikan ini, bagaimana azab Allah yang sangat panas ini. Dzalika bima qaddamat aydikum, itu disebabkan lantaran perbuatanmu, amal-amal, ya. Di saat kamu menentang aturan Allah, kamu tidak mau taat kepada Allah, yang kamu dulu sudah disampaikan, kamu sudah mampu membaca berita-beritanya, baik yang dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kamu tidak mau menggubris, tidak mau memperhatikan, bahkan kamu abaikan, ya. Maka kata Allah, wadzuku, rasakan ini saat sakarat ini nanti. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kamu itu merana, menderita, merasakan asap dalam sakarat itu lantaran karena perbuatanmu sendiri. Ini bagi orang-orang kafir ini. Nanti bagi orang-orang beriman ada sendiri ayatnya. Ya, ya. Kemudian di ayat yang surat ke-6, surat Al-An'am ayat 93, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa gaib seperti ini, ya. Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haqq, ya. Sekiranya Allah memperlihatkan bagaimana sakitnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana mengerikan dan menakutnya peristiwa sakaratul maut nanti ini, terutama kepada orang-orang yang zalim. Orang Islam tapi zalim. Kalau tadi kan orang kafir, ini orang Islam tapi zalim. Bagaimana kegoncangan, bagaimana kedahsyatan, bagaimana kengerian nanti. Tiga marot, saat-saat kegoncangan yang terjadi di saat nyawa dicabut oleh sang malaikat maut. Wal malaikatu basutu, para malaikat-malaikat yang lain akan mengulurkan tangannya untuk memukul, memberikan hantaman kepada orang-orang yang zalim ini.
Bukan satu malaikat ini, malaikat banyak. Yang satunya ngantem dari kanan, yang satunya dari kiri, dari belakang, ada yang ngantem ya. Pokoknya diperlakukan dengan sangat kasar. Lalu malaikat berkata, "Al-yauma tujzauna adzabal hun." Hari ini kamu akan mendapatkan balasan yang sangat pedih. Azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairaka. Karena kamu dulu waktu hidup di dunia itu kamu suka mengada-ada ya terhadap Allah tanpa argumen yang benar. Jadi dia suka berbohong mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak begitu ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu dulu waktu hidup di dunia itu kamu paling malas membaca Al-Quran, paling malas belajar petunjuk Allah. Kamu bahkan mengabaikan Al-Quran. Kamu merasa tidak penting Al-Quran itu. Contohnya kalau ada pengajian di setiap masjid yang hadir cuma sedikit, padahal waktunya cuma antara maghrib sama isya. Coba kita lihat di masjid-masjid Pak yang banyak ngaji kayak gini tuh sedikit. Padahal ini nanti nih, rasakan kata malaikat maut nanti nih. Wa kuntum an ayatihi astakbirun, karena kamu dulu itu menyombongkan diri, merasa tidak penting ngaji itu, merasa tidak penting belajar Al-Quran itu, merasa belajar Al-Quran itu hal-hal yang tidak menjadikan orang beruntung. Coba lihat sekarang itu, orang kalau diajak ngaji 1001 masuk alasan. Ayo Pak ngaji Pak di masjid pas tabiqul Pakajun. Wah, kita ini nanti ajalah kalau kita sudah pensiun. Nggak bisa kita ngaji kayak saya, nggak kayak sampean. Saya ini masih bekerja. Saya besok berangkat pagi, pulang besok pagi lagi. Nggak ada kesempatan ngaji. Wah ngaji belakangan aja itu ya. Bukan ngaji Pak, pengajian sampean cuma diajak mendengarkan. Nanti ada ustadznya mendengarkan. Waduh nggak sempat. Ya sempat kita. Tapi kalau membaca, nonton di depan TV, tawassul di depan TV sama kukin, waduh ya Allah, sampai gertahan gitu. Tapi kalau diajak ngaji atau diajak mendengarkan, itu dia menjauh, mengabaikan, menyepelekan, meremehkan, tidak mementingkan. Nah inilah yang dijelaskan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kamu diazab, disiksa oleh malaikat sang pencabut nyawa dan juga malaikat lantaran kamu waktu hidup di dunia itu kamu mengabaikan Al-Quran. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179 itu lebih mengerikan lagi bagi orang yang tidak mau belajar Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walaqad dzara'na." Benar-benar sesungguhnya kata Allah, nanti akan kami isi li jahannama, neraka jahanam. Akan diisi oleh Allah, akan diisi sampai penuh. Katsiran, sampai penuh sesak. Neraka jahanam akan diisi oleh Allah sampai penuh sesak neraka jahanam. Siapa dia? Minal jinni wal insi. Cuman dua, dari makhluk Allah yang bernama jin, yang kedua bernama manusia. Sapi sama kerbau sama kucing, anjing nggak disebutkan. Yang disebutkan itu nanti neraka jahanam akan diisi oleh dua makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Maka kita harus takut karena kita manusia. Seandainya kita kerbau atau kita kucing, yang nggak usah takut. Disebutkan jin dan manusia. Kenapa mereka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam sampai penuh sesak neraka jahanam itu ya? Kenapa dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum
adhanun la yasma'una biha. Penyebabnya 3. Yang pertama, lahum qulubun, Allah memberikan hati kepadanya. Semua manusia diciptakan diberi hati. Apa gunanya hati itu? Untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Tetapi ternyata mereka waktu hidup di dunia diabaikan. Balik mana? Ngaji gak penting, belajar Al-Quran gak penting. Sehingga Al-Quran kadang-kadang dibaca tapi gak pernah dikaji artinya. Ya, memang orang baca Al-Quran itu nggak ada ruginya, dibaca lafadznya saja dapat pahala. Tapi kalau tidak dikaji maknanya, seperti malam ini yang kita lakukan, nggak paham Pak kita Pak. Karena Al-Quran itu petunjuk berbahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Jawa, kita orang Madura, kita orang Makassar, kita orang Batak. Kalau tidak dikaji maknanya, nggak bisa Quran jadi petunjuk. Maka hatinya tidak dipahami. Walahum a'yunun, mereka diberi 2 alat penglihatan. Tapi kalau diajak membaca Al-Quran ngantuk. Ada Pak kira-kira yang baca Al-Quran itu belum sampai 2-3 halaman udah ngantuk. Tapi nek nonton HP kok nggak ngantuk? Mata apa ini kayak gini? Walahum ya. Diberi 2 mata tapi matanya tidak digunakan untuk memahami isi petunjuk ayat-ayat Al-Quran ini. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberikan 2 pendengaran, diberikan 2 telinga, tapi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran dia menghindar. Anda nggak kuping kayak gini. Kalau dengar dangdutan mendekat, kalau dibacakan ayat Al-Quran dia menjauh. Oh, ganti, nggak penting itu. Sampean kan bukan kayak ustaz aja sampean kau dengarkan muratil gitu, diganti. Lah ini bahayanya. Betapa nanti kejamnya malaikat apabila nyawa sudah dicabut menemukan orang-orang yang dalam hidup ini merasa tidak peduli dengan kitab suci Al-Quran. Kalau ada pengajian senantiasa banyak alasan menghindar, nggak mau gabung situ tuh. Waduh, betapa mengerikannya. Sekiranya ada mayat atau mayit, ada jenazah yang dibangkitkan oleh Allah, hidupkan kembali, lalu mayat itu bercerita tentang betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, betapa menegangkannya, betapa menakutkannya saat-saat nyawa dicabut. Andaikan ada mayit yang bercerita seperti itu, barangkali saya dengan sampean tidak akan nyaman hidupnya, tidak tenang, saking takutnya Pak. Mungkin tidur kita di malam hari tidak akan nyenyak, saking takutnya. Andaikan ada seseorang yang dibangkitkan oleh Allah mengalami itu, untungnya dirahasiakan oleh Allah. Tapi walaupun tidak diberitakan secara langsung, kalau kita kembali membaca ayat-ayatnya, ternyata Allah memberitahukan ini. Maka kita hati-hati. Ya. Makanya jangan berani mati kalau belum banyak belajar Al-Quran. Jangan berani mati kalau sangunya belum mumpuni. Jadi masalah nanti di alam barzah, di alam kubur sampai nanti. Jangan berani mati kalau dosa-dosanya belum terampuni. Baik dosanya kepada Allah maupun dosanya kepada sesama manusia. Jangan. Lebih-lebih jangan berani mati kalau masih utangnya banyak. Ini nanti yang menjadi masalah nanti bermasalah di saat nyawa nanti akan berpisah dengan roh. Bagaimana kerasnya, bagaimana kejamnya, bagaimana mengerikannya malaikat yang akan datang itu, dan selanjutnya nanti sampai di padang mahsyar sampai bermasalah. Jadi ini yang penting. Jangan berani mati kalau sangunya belum mumpuni. Jangan berani mati kalau dosa-dosanya belum terampuni. Belum mumpuni, belum terampuni. Belum mumpuni itu belum cukup maksudnya. Jangan berani mati kalau utang-utangnya belum terlunasi. Jangan berani mati kalau masih punya persoalan dengan sesama manusia.
memutus silaturahmi, kalau belum baik disambut jangan. Sebab ini yang menjadikan merana nanti kita di saat kita mengalami sakaratul maut, termasuk di saat-saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini, sakaratul maut ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, Quran surat 50 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kuntum minhu tahid." Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakaratul maut. Ketika sakaratul maut telah datang menghampiri kita bil haqqi, dengan benar. Dzalika bima kunta minhu, di mana sakaratul maut ini paling ditakuti, paling dihindari oleh semua manusia. Kalau kita berbicara ini, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak berdiri bro? Sangat mengerikannya, Pak. Takut. Tapi meskipun kita takut, ya tetap didatangi. Nggak bisa kita menghindar. Takut mati, tetap mati. Berani mati, tetap mati. Sembunyi dari kematian, lari dari kematian, menghindar, tetap mati akan mengejar kita. Jadi tidak ada alasan. Andaikan ada seorang ya membuat peti, membuat galian di dalam tanah ya, yang bangunannya itu terdiri dari peti baja di situ ya, pintu-pintunya apanya itu, kemudian masuk bersembunyi di situ. Barangkali malaikat maut nggak datang, tetap datang, nggak bisa kita menghindar. Itu juga dijelaskan di dalam surat yang lain, surat Al-Jumu'ah insyaallah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was-sahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat 8. Qul innal mauta, sampaikan Muhammad kepada manusia, innal mauta, sesungguhnya maut, sesungguhnya mati itu, alladzi tafirruna minhu, semua manusia takut, menghindar, lari dari kematian itu, saking takutnya. Saking takutnya. Mau sakit gigi sedikit saja, sakit kuping, cepat-cepat cari dokter. Kenapa itu? Takut mati, menghindar. Tafirruna minhu, mereka lari, menghindar, takut mati. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum, sampaikan Muhammad, walaupun kamu takut lari sembunyi kemana, malaikat maut sang pencabut nyawa akan datang menghampirimu. Jadi gak bisa kita lari. Jadi kalau dipikir-pikir gak usah takut kita ya mestinya ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya ya siapa yang gak takut? Gak usah takut mestinya. Gak usah takut mati. Karena meskipun takut kita juga tetap mati, menghindar, lari, bersembunyi, tetap dikejar. Nah, yang perlu kita takutkan apa? Ya itu tadi. Nah, ini yang penting. Yang perlu kita takutkan ini, jangan sampai kita mengalami azab yang sangat pedih di saat-saat nyawa dicabut oleh malaikat ini. Karena betapa mengerikannya tadi dijelaskan dalam beberapa ayat. Itu yang perlu kita takuti.
Jangan sampai kita mati, dosa-dosa kita masih banyak. Jangan sampai kita mati, bekal kita belum cukup. Jangan sampai kita mati masih memiliki banyak persoalan dengan orang lain. Itulah sebabnya mati itu memang mestinya harus selalu kita ingat-ingat. Gak boleh dilupakan, Pak. Mestinya kita ingat. Maka kalau kita baca surat Al-Fatihah pada ayat 4 itu kan ada ayat Maliki Yaumiddin itu. Ayat berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 2. Ar-Rahmanirrahim. Ayat 3. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ma-nya dipanjangkan boleh, dipendekkan juga boleh. Maliki Yaumiddin boleh. Maliki Yaumiddin boleh karena artinya tetap tidak berubah. Apa maknanya Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin yaitu kekuasaan Allah nanti di hari kiamat itu. Maliki merupakan penguasa, raja yang paling berkuasa. Yaumiddin pada hari pembalasan. Dengan membaca ayat itu kita ingat, berarti nanti kalau kita sesudah mati, semua apa yang kita kerjakan akan dibalas. Nah, kalau kita sadar itu kita hati-hati. Hati-hati. Jadi nggak usah takut mati, meskipun takut tetap mati. Tapi ya istilahnya jangan sampai kita merana, jangan sampai kita menderita, jangan sampai kita mengalami kengerian dan kegoncangan yang sangat dahsyat ini yang disebut sakaratul maut ya. Dan memang nanti ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kalau tadi di ayat yang kita gambarkan ini, pertama ialah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang engkar, yang tidak mau diatur oleh Allah. Yang kedua orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim itu orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran itu termasuk orang zalim. Mendolimi siapa? Mendolimi dirinya sendiri. Sudah tahu kalau membahayakan orang tidak mau ngaji, tidak mau belajar Al-Quran, kok masih dilakukan? Berarti mendolimi. Nah ini yang digambarkan tadi ya. Saking ngerinya Bapak sekalian, saking tidak tahannya nanti, apalagi nanti setelah cabut nyawa sudah diperlihatkan oleh Allah azab-azabnya ya di alam kubur ini. Sebab di alam kubur itu nanti orang-orang yang memang celaka, orang-orang yang banyak dosa itu azabnya ya neraka itu diperlihatkan oleh Allah. Kamu nanti sesaat lagi kamu akan ke sini, perlihatkan semua. Surga juga udah diperlihatkan semua itu. Masih di alam kubur ini bagi orang-orang yang beriman. Saking ngerinya orang-orang kafir, ya. Kalau sudah diperlihatkan betapa azab selanjutnya, betapa siksa selanjutnya itu diperlihatkan oleh Allah di alam kubur ini. Sampai dia berkata, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ya. Ini menyesal. Orang-orang yang sudah berada di alam kubur nanti itu menyesal. Qala rabbi irji'un, ya Allah, aku kalau tahu mengerikannya seperti ini, rasanya mati seperti ini, nanti ancaman azab kubur. Rabbir ji'un, ya Allah, aku kembalikan saja ke dunia. Kembalikan ya Allah, kembalikan. La'alli a'mala sholihan, la'alli a'malu sholihan. Nanti aku akan betul-betul menggunakan waktuku, menggunakan kesempatanku, menggunakan semua hartaku. A'mala sholihan, aku untuk berbuat amal soleh. Fima taraktu, dari apa-apa yang aku abaikan dulu waktu aku hidup di dunia. Karena saya ini dulu sibuk, saya begini sampai nggak ada kesempatan hanya akhirnya. Kembalikan aku, akan saya tebus semuanya. Tapi ini tinggal penyesalan. Maka nanti ada dua orang yang paling menyesal nanti ini di alam kubur ini ya. Termasuk sampai ke akhir paling menyesal. Saking menyesalnya itu dia minta agar dikembalikan ke dunia ini. Siapa mereka itu? Yang pertama ialah orang-orang yang ada kesempatan, ada waktu, ada peluang untuk belajar agama, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis masa hidupnya, tapi tidak pernah menyempatkan diri, membuang-buang waktunya, membuang-buang umurnya, membuang-buang usianya, tidak mempersiapkan. Ini orang-orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya.
Makanya Bapak sekalian, kalau ada pengajian, siapapun yang ngisi, siapapun itu ikuti. Karena ternyata ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, yang paling memudahkan orang nanti menuju surganya Allah apa? Amal apa? Ternyata kata Rasul itu thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Nabi. Siapa orang yang suka menempuh, suka mengikuti ya majelis-majelis taklim, kajian-kajian agama, kajian-kajian Al-Qur'an, kajian-kajian As-Sunnah dan hadis ya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Jadi enggak ada jalan yang lain. Karena ilmu itu kunci diterimanya segala amal ibadah. Mau sholat gak pakai ilmu, gak diterima. Mau zakat gak pakai ilmu, gak diterima. Mau haji, mau umrah gak pakai ilmu, gak diterima. Mau ibadah saja butuh ilmu. Makanya ilmu itu nomor satu. Dan orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah karena waktu hidupnya banyak disia-siakan, ialah orang-orang yang tidak mau kalau diajak ngaji, tidak senang menuntut ilmu. Yang kedua siapa? Yang kedua orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah setelah mengikuti melalui proses sakratul maut ini, siapa dia? Ialah orang-orang yang ketika hidup dunia Allah memberikan amanah berupa harta. Banyak pesena tapi tak gelem sedekah. Paham sampai? Pesena banyak tapi tak tahu mana sedekah. Kan ada kan orang kayak gitu. Kalau ke masjid hari Jumat mana pernah ngisi kotak infak? Gak pernah. Jangankan diisi dilirik kan enggak. Oh, habis duitnya. Duitnya untuk apa ya? Beli rokok, beli ini, beli untuk kesenangan dunia. Tapi untuk tabungan akhirat gak ada. Sudah wajib zakat, gak bayar zakat. Mestinya kalau tidak wajib zakat masih ada kesempatan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Ya, nggak dilakukan juga. Orang seperti ini nanti paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tagabun, surat 4 ayat 14 kalau tidak salah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Apa artinya? Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ayo orang-orang yang punya harta, orang-orang yang ada rezeki, orang-orang yang diberi amanah oleh Allah, masih diberikan rezeki. Wa anfiqu, berinfak, bersedekah, belanjakan sebagian hartamu, berbagi dengan orang lain dengan harta yang aku amanahkan. Min qabli ayati adahakumul maut, sebelum kamu didatangi, direnggut nyawamu oleh malaikat maut. Ayo bersedekah memang. Kenapa? Kalau tidak bersedekah nanti sampai masuk ke liang kubur, sampai masuk ke lambar kubur, fayaqula rabbi, dia menyesal sangat mencat sekali. Lalu dia berkata kepada Allah, di hadapan Allah, memohon, ya Allah, kalau sekiranya bisa, aku minta dikembalikan ke dunia. Kembalikan aku sebentar saja. Itu hartaku yang banyak, duitku ada di bank ini, hartaku, kebunku ada di sini. Tak sedekahkan semuanya, akan saya infakkan semuanya. Karena dia mati tadi sangunya, apalagi berupa amal-amal bersifat harta, jarang dilakukan waktu itu. Maka dia menyesal, minta kembali, lalu apa yang menjadi miliknya akan disedekahkan semua. Tapi ini tinggal penyesalan. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya, betapa menakutkannya, betapa pedihnya nanti di saat-saat manusia mengalami sakaratul maut. Ya. Dan kita mohon berlindung kepadanya, mudah-mudahan kita tidak termatuk. Kami lengkapi beberapa ayat ini dengan sebuah sabda Rasulullah SAW.
yang menjelaskan tentang saat-saat nyawa juga akan dicabut. Karena Rasulullah itu adalah sosok manusia yang pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Nggih. Kapan Rasul itu melihat surga, melihat neraka? Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Itu pun bukan yang sebenarnya, hanya gambaran. Banyak itu. Dan memang tujuan peristiwa Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Allah itu memang linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kehebatannya, tanda-tanda kebesarannya. Termasuk surga dan neraka diperlihatkan oleh Allah di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, maka Nabi bercerita tentang peristiwa berpisahnya nyawa dan tubuh nanti, atau di saat-saat mengalami sakaratul maut. Kata Rasul, innal abdal mu'mina idza kana fi qita'id dunya wa iqbal minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahum syamsi ma'ahum qafnun min aqfanil jannah. Yang artinya, kata Rasulullah, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, idza kana fi qita'id dunya, di saat-saat dia akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, di saat-saat nyawa akan berpisah dengan jasad, di saat-saat malaikat mencabut nyawanya, wa iqbalu minal akhirat, dan dia menuju ke akhirat. Ya, jadi kan prosesnya itu kan sakaratul maut dulu, nanti alam barzah, nanti alam barzah baru digiring nanti ke akhirat. Ya. Kata Nabi, nazala ilaihi malaikatun, akan turun kepadanya. Ini saat-saat jelas sakaratul maut, malaikatun, beberapa malaikat. Jadi bukan satu malaikat, beberapa malaikat. Minas sama'i, dari langit. Bidumuduhi, wajahnya sangat putih. Ka'anna wujuhahum syamsu, seperti muka itu seperti muka yang dikena sinar matahari. Ma'ahum kafanun, bersama para malaikat itu membawa kain kapan. Min akfanil jannah, yang diambil dari kain kapan yang dari surga. Wahanutun min hunutil jannah, dan wewangian, yang wewangian itu juga diambil dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat-malaikat itu sangat dekat kepada orang-orang sakarat itu, sedekat mata memandang. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian malaikat maut atau malaikat Israel juga akan datang. Hatta yajlisu inda ra'sihi, sampai dia duduk di dekat kepalanya si manie. Ya. Fayaqulu, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai jiwa-jiwa yang soleh, ukhriju ila maghfiratin minallah, keluarlah kamu menuju ampunan Allah, waridwanuhu, dan menuju keridhaannya. Fatasilu kama tasilul fitrati minas sama'i, maka keluarlah roh itu mengalir bagaikan mengalirnya air dari apa biasanya yang kerek, ya, teko yang dituang itu, ya, seperti itu, lancar maksudnya, ya. Hatta ya'khudha, kemudian diambil oleh malaikat rohnya itu, fayajaluha fi dzalikal puknu, lalu diletakkan di kain kapan yang diambil dari surga tadi, lalu diberikan wangi-wangian. Wa yakhruju minha, maka keluarlah rohnya orang-orang yang baik itu tadi, orang-orang beriman, yang wanginya seperti wanginya bau minyak kasturi, bahkan bau yang bisa tercium di seluruh permukaan bumi. Ini gambaran orang-orang yang beriman. Ini hadisnya ini. Tapi gambaran orang-orang yang banyak berbuat zalim, banyak perbuatan dosa juga nanti sama akan didatangi juga oleh malaikat. Tapi malaikat yang datang menghampiri sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat keren. Dan dia bukan membawa kain kapan maupun membawa wewangian tadi itu, tapi yang dibawa itu adalah hal-hal yang tidak pernah dialaminya ketika hidup di dunia.
karena sudah sampai waktunya. Nanti kita akan lanjutkan. Kalau ayat ini tadi banyak menceritakan tentang sakaratul maut yang akan dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak bermaksiat. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita kaji ayat-ayat bagaimana keadaan nyawanya orang-orang yang beriman nanti di saat akan berpisah, juga akan digambarkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan membimbing kita sehingga ayat-ayat yang seperti ini karena sangat mengerikan mudah-mudahan menjadi perhatian dan kewaspadaan kita. Jangan sampai kita mengalami peristiwa yang seperti ini. Karena sekali lagi kita tidak bisa menghindar dari suatu ujian dan bencana yang disebut dengan sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar, diselamatkan dan dibahagiakan kita hidup di dunia, di saat sakaratul maut nanti sampai menghadap al-qubur, bahkan sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.